Selamat malam jemaat Tuhan. Semua yang percaya, mari masuk dalam persekutuan ibadah di akhir tahun 2020 ini. Pemberitaan firman saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Inyoman Jepun MTH. Jam, hari dan bulan menjadi tahun. Itulah bilangan waktu yang mengingatkan keberadaan kita manusia. 1 tahun memang terasa singkat jika dibandingkan dengan usia jagat raya ini, serta kehidupan yang berada dan bergerak di dalamnya. Berada di akhir tahun 2020 ini, apa yang menjadi refleksi kita? Tentu masih ada keinginan atau janji yang belum kita penuhi. Mungkin saja inilah yang sering menjadi keresahan manusia ketika menghitung hari dan saat-saat terakhir. Orang percaya tidak perlu sedih jika sedia berpegang pada janji Tuhan. Kita yang mengandalkan Tuhan dibebaskan dan dipulihkannya. Mari hening dan tetaplah tenang. Allah penebus memerdekakan kita dan Sang Penghibur tetap memelihara kita semua. Bersyukur kepada Tuhan. Jam, hari dan bulan menjadi tahun. Itulah bilangan waktu yang mengingatkan keberadaan kita manusia. 1 tahun memang terasa singkat jika dibandingkan dengan usia jagat raya ini, serta kehidupan yang berada dan bergerak di dalamnya. Berada di akhir tahun 2020 ini, apa yang menjadi refleksi kita? Tentu masih ada keinginan atau janji yang belum kita penuhi. Mungkin saja inilah yang sering menjadi keresahan manusia. Ketika menghitung hari dan saat-saat terakhir, orang percaya tidak perlu sedih jika sedia berpegang pada janji Tuhan. Kita yang mengandalkan Tuhan dibebaskan dan dipulihkannya. Mari hening dan tetaplah tenang. Allah penebus memerdekakan kita dan Sang Penghibur tetap memelihara kita semua. Bersyukur kepada Tuhan. Umat Tuhan, silakan berdiri dan memuliakan Dia. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah penebusku, berkali-kali ya Tuhan, kami berniat sungguh hendak menepati perintah-perintah-Mu dan menjauhi segala dosa. Namun karena kelengahan dan kecenderungan melakukan kepada kejahatan, kami jatuh lagi ke dalam dosa. Ya Kristus Yesus, kami yang berdosa,
telah menghinamu sebagai guru dan Tuhan kami. Yesus Juru Selamat, kami mohon kepadamu, kasihanilah kami, bebas dan lepaskanlah kami dari dosa-dosa, dan sucikanlah kami dari segala kejahatan. Ya Roh Kudus penghibur, tolonglah kami dan terangilah batinku, agar kami dapat mengingat dosa-dosa kami dengan jelas. Dan tolonglah kami untuk dapat menyesali dosa-dosa itu. Amin. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Umat Tuhan, mari berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Untuk firman Tuhan yang mau dibaca dan direnungkan, kita berdoa. Bapa dalam Kristus Yesus, kami memuliakan Engkau yang menghantar kami memasuki penghujung tahun 2020. Malam hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan untuk memaknai akhir tahun ini. Tuhan tolong kami dengan hikmat dan pengertian untuk memahami kekayaan firman-Mu. Demi Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Lama, Kitab 1 Tawari 28 ayat 20 hingga ayat yang ke-21 yang menyatakan, lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu, janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau.
Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Sesungguhnya rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah. Dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Syukur dan segala kemuliaan ya Bapa, Putra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, hari ini kita berada di malam akhir tahun 2020, tanggal 31 dan pukul 12.00 tengah malam nanti 24.00 kita akan meninggalkan tahun 2020. Jika Tuhan izinkan, kita akan membuka gerbang baru dalam kehendak Tuhan untuk memasuki tahun yang baru, tahun anugerah 2021. Mari lihat teks bacaan kita. Cuma 2 ayat Bapak Ibu, berisi wejangan terakhir Daud kepada Salomo. Tapi sebelumnya sebaiknya saudara melirik dulu pasal 28 ayat 1 sampai ayat 19, supaya mengerti teks ini bahwa Daud akan mengakhiri kehidupannya dan Salomo kemudian yang akan menggantikannya. Dia sadar sesuai firman Tuhan bahwa bukan dia yang akan membangun rumah itu, pasal 28 ayat 3. Bukan dia yang akan bangun bait Allah, tetapi Salomo lah yang harus membangun. Karena itu dia memberikan wejangan-wejangan penting kepada Salomo untuk menyiapkan segala pembangunan. Tapi untuk saudara ketahui, bukan saja wejangan-wejangan penting yang disampaikan oleh Salomo, oleh Daud kepada Salomo, tapi papanya ini, si Daud ini menyiapkan yang lain juga. Saudara bisa baca ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17 bacaan kita, bahkan 18 pasal 28. Daud menyiapkan semua kebutuhan, dari bahan bangunannya sampai upetinya, sampai emasnya, sampai benda-benda berharga untuk menopang kebutuhan biaya dan bahan-bahan pembangunan bait Allah. Jadi tugas Salomo cuma mengerjakannya. Bukan saja seluruh kebutuhan disiapkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca dengan cemerlang, kita menemukan sampai tukang-tukang bangunan pun papanya siapkan, Daud siapkan. Apakah sudah selesai? Oh tidak. Kalau saudara baca ayat yang ke-21, sampai pelayan-pelayannya pun Daud siapkan. Andai kata bait Allah sudah dibangun, akan disiapkan, sudah ada pelayan-pelayan yang standby. Jadi saya mau katakan di catatan pertama ini wejangan terakhir Raja Daud untuk menyiapkan secara total Salomo. Bukan cuma soal dana, pekerjanya juga. Bukan cuma soal pekerjanya juga, bahan-bahannya juga. Bukan cuma soal bahannya juga, para pelayannya juga disiapkan. Dan menyiapkan secara khusus pribadi Salomo ini. Oke, ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua, tolong Bapak Ibu lihat ayat 20. Ada perintah begini, kuatkanlah dan teguhkanlah, Tuhan menyertai engkau sampai semua jadi. Ayat 20 bilang begitu. Tapi saya mau bilang kepada Bapak Ibu, sebelum kalimat melegakan itu, anakku, kuatkanlah, teguhkanlah, pokoknya Tuhan akan sertai sampai selesai. Sebelum sampai ke situ, Daud ada bilang sesuatu di ayat yang ke-9. Tolong lihat, walaupun tidak kita baca. Ayat 9 itu starting point yang sangat penting. Daud bilang begini, dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu,
dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Saya mau bilang begini kepada saudara, betul Daud meneguhkan Salomo, jangan takut, jangan khawatir, pokoknya Tuhan akan menyertai sampai bangunan itu selesai. Saya mau kasih tahu saudara, Tuhan tidak akan menyertai kalau ayat 9 enggak terjadi. Jika Salomo tidak mau kenal siapa Allah papanya itu, artinya tidak mau dekat dengan Allah. Sebab Tuhan tahu cita-citamu, ayat 9 bilang begitu. Jadi sebelum melangkah di ayat yang ke-20 yang melegakan, Daud bilang dulu, agar engkau disertai sampai selesai pembangunan ini, engkau harus dekat dengan Tuhan Allahku yang aku sembah dari dulu. Jadi penyertaan hanya terjadi kalau ada pengenalan kepada Allah. Oke, ini catatan kedua. Yang ketiga baru kita masuk pada teks. Saya suka Bapak Ibu, dia bilang begini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu, jangan takut, jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau sampai tuntas. Bapak Ibu, ini luar biasa. Ini bagus banget ya. Di tengah kesulitanmu membangun sekalipun dan merencanakan semua sampai tuntas bait Allah ini, saya mau kasih tahu engkau Salomo, dengar baik-baik. Kira-kira papanya bilang begitu, Allah akan menyertai engkau, Allah akan memimpin sampai tuntas. Bapak Ibu tolong lihat kata kunci yang sangat penting dari selain kata menyertai, kuatkan dan seterusnya. Kata kuncinya itu, lakukanlah itu. Coba lihat ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Maksudnya lakukanlah pembangunan itu. Saya mau bilang begini, kendati pun Tuhan menyertai sampai selesai, oke? Kendati pun Tuhan meneguhkan dia, kendati pun janji semua sudah disiapkan, kendati pun banyak sekali harta warisan untuk pembangunan bait Allah itu, dan semua sudah ada. Tapi kalau Salomo nggak bikin, nggak ada guna. Maka hal yang ketiga saya mau bilang begini, Tuhan pasti menyertai. Catatan keduanya, tapi kalau engkau tidak bergerak dan melaksanakan pembangunan itu, semua sia-sia. Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti melindungi, Tuhan pasti memungkinkan engkau tuntaskan itu. Tapi kalau Salomo nggak lakukan, Salomo tidak bergerak, segala sesuatu yang direncanakan papanya gagal total dan tidak berhasil. Ini catatan ketiga. Catatan keempat, lihat ayat 21. Saya penasaran, dengan cara apakah Tuhan menyertai? Toh dia bilang gini kan, Tuhan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah ini selesai. Tuhan akan sertai, Tuhan akan bantu, Tuhan akan tolong. Dengan cara apakah Tuhan tolong dan bantu? Bapak Ibu jangan lupa, dengan cara Daud menyiapkan segala sesuatu. Loh, itu tanda Tuhan loh menyertai. Dengan cara apakah? Tuhan beri dia kekuatan. Dengan cara apakah? Tuhan beri hikmat. Tapi jangan lupa ayat 20. Dengan cara apakah? Para Lewi standby, para pekerja standby, para pengerja bait Allah juga standby, imam juga siap. Orang-orang itu siap membantu dan menolong. Maka saya simpulkan, dengan cara apakah Tuhan menyertai? Bukan mengguntur dari langit, dung 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 dan selesai. Enggak. Dengan menunjuk orang-orang, memungkinkan Daud untuk nabung dan siapkan bahan, dan menyiapkan mereka yang mendampingi kanan kiri muka belakang Salomo. Tuhan datang menyertai melalui orang-orang yang menopang Salomo. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita mau bawa dalam kehidupan beriman di penghujung tahun ini? Bapak Ibu, yang pertama, seperti tahun kemarin saya khotbahkan, mudah-mudahan masih ingat. Kalau di akhir tahun, jangan cuma menutup tahun, tolong refleksi. Apa yang saya alami dari Januari 2020 sampai Desember 2020. Apa kesusahanku, apa kegiranganku. Lalu di mana penyertaan Tuhan? Bapak Ibu harus renungkan itu di akhir tahun, paling tidak bersama keluarga nanti. Selalu ada penyertaan Tuhan. Sebagaimana Daud bilang kepada Salomo, Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti melindungi. Maka saudara dan saya yakin bisa berada hingga penghujung 2020 itu karena penyertaan Tuhan, bukan karena kuat dan gagahmu. Ini hal yang pertama, maka kita perlu bersyukur. Yang kedua Bapak Ibu, saya senang untuk bilang begini, andai kata Salomo itu tidak takut Tuhan, awalnya dia takut Tuhan ya, kemudian dia jatuh ya, sayang sekali. Dia kemudian banyak memiliki perempuan yang tidak takut Tuhan hingga kemudian pecah kerajaan.
Saya tidak bicara itu. Tapi awal-awal dia kan takut Tuhan toh. Dan dia kenal Allah dari papanya itu. Terjadilah ayat 9. Cita-citamu aku berkati, rencanamu aku sertai. Hal kedua yang saya katakan begini Bapak Ibu. Andai kata starting point kita bagus di penghujung tahun 2020 ini untuk siap memasuki tahun baru 2021. Starting point yang bagus adalah engkau mengenal Allah, dekat dengan Tuhan. Ayat 9 bilang dia menyelidiki cita-cita dan rencana. Saya yakin di penghujung tahun ini Bapak Ibu bukan cuma bersyukur. Saya yakin di penghujung tahun ini Bapak Ibu sedang berevaluasi. Mau bikin apa lagi ya tahun depan? Apa yang mau disiapkan ya? Sudah tinggal sendiri, kasihan begini kondisi pandemi ini. Apa yang harus saya bikin ya? Ketika saudara membuat rencana, jangan lupa dekatlah dengan Tuhan, karena Tuhan tahu cita-citamu. Ayat 9 begitu. Ayat 9 bilang begitu. Tuhan tahu apa yang kau rencanakan. Tidak ada penyertaan tanpa pengenalan yang baik kepada Allah. Maaf Bapak Ibu, saya mau katakan, engkau ingin Tuhan sertai, tapi engkau tidak dekat dengan Allah. Bagaimana mungkin engkau akan disertai? Terakhir saya mau tutup. Di penghujung 2020 ini dan mau mengantar saudara memasuki tahun yang baru 2021. Bapak Ibu, cara Tuhan menolong banyak cara. Salah satu kepada Salomo dengan menghadirkan papanya yang Daud yang menyiapkan banyak hal. Pada Salomo dengan cara menyiapkan orang-orang di sekitar yang bijak, yang siap menolong, para tukang, para ahli, para imam, para lewi yang siap menyelenggarakan kegiatan ibadah. Ternyata cara Tuhan menyertai adalah lewat mengirimkan orang-orang yang tepat dalam kehidupan saudara. Saya mau katakan begini juga kepada Bapak Ibu. Ingat baik-baik Bapak Ibu, Tuhan selalu menyertai saudara. Tuhan menuntun saudara. Barangkali orang berpikir, di mana kehadiran Tuhan? Tuhan datang melalui kehadiran orang lain di rumah saudara yang barangkali memberi nasihat. Tuhan datang di tengah dukamu, barangkali melalui orang-orang yang datang untuk menjenguk dan memberi kekuatan. WA barangkali, telepon barangkali, saya nggak tahu. Di manakah Tuhan datang menyertai aku di tengah kekelaman hingga akhir tahun ini? Tuhan datang mengirim orang-orang yang tepat, yang Tuhan anggap tepat untuk menguatkan dan meneguhkan saudara. Maka saya mau tutup, mau bilang begini, jangan abaikan beberapa terjadi secara natural. Penyertaan Tuhan yang supranatural itu selalu terjadi secara alamiah dan natural dalam hidup saudara. Maka kalau saudara percaya ada penyertaan Tuhan di 2020 di penutup tahun ini, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk siapkan hati, melangkah di tahun anugerah ke depan 2021 esok hari dengan keyakinan yang sama. Aku tidak takut, aku akan kuatkan hatiku karena aku tahu Tuhan menyertai langkahku. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Setiap doaku
Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat, kepadamulah segala hormat, pujian dan syukur kami untuk kasih karunia yang kami nikmati setahun lamanya. Penyertaan Tuhan untuk kami pribadi bersama keluarga masing-masing. Bahkan di tengah kondisi pandemi, sejak akhir Maret hingga akhir tahun ini, di tengah jatuh bangun kehidupan yang kami alami, penyertaan Tuhan juga tetap ada. Karena itu bersama dengan semua umat Tuhan yang mengikuti ibadah video penuntun ibadah akhir tahun 2020 ini, kami menaikkan hati kami kepada Tuhan mengangkat syukur. Bapa, terima kasih, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Berbagai warna yang tak sama, berbagai kondisi yang berbeda, dan kondisi-kondisi yang tak sama ini kami alami masing-masing. Tapi kami punya Tuhan yang sama, yang tidak pernah meninggalkan kami dan menyertai. Sebagaimana yang diucapkan Daud kepada Salomo, penyertaan Tuhan selalu ada. Demikian kami rasakan hingga penghujung tahun 2020 ini. Maka sekarang sesuai dengan firman-Mu ini ya Tuhan, menutup tahun 2020 ini, selain mengangkat syukur kami di hadapan Tuhan, kami mau menyampaikan keyakinan iman kami. Oleh karena penyertaan Tuhan terjadi di perjalanan tahun-tahun ini hingga akhir, maka membuka tahun anugerah pada esok hari pun kami tahu penyertaan Tuhan tetap sama. Maka kami tidak akan takut dan gentar menyongsong esok hari. Masalah boleh sama, persoalan silih ganti kami hadapi, dan berbagai hal yang tak menentu barangkali terus juga di sekitar kami. Tapi karena Engkau perkasa menyertai kami siap melangkah juga menjalani hari-hari depan dalam pertolongan tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, berkati setiap anggota keluarga yang saat ini terpisah jauh dengan anggota keluarga masing-masing, termasuk pasangan mereka, entah dengan istri atau suami, orang tua atau dengan anak-anak. Kami yang terpisah barangkali karena pekerjaan atau tugas-tugas tertentu yang tidak bisa bergabung di rumah. Bahkan oleh karena kondisi-kondisi pandemi ini, berbagai keluarga terpisah dengan kondisi tertentu, membawa kepedihan di penutup tahun ini. Kami juga percaya, kalau di rumah kami ada sukacita, maka orang-orang yang kami sayang dan cintai dimanapun berada, jauh atau dekat di sekitar kami, Tuhan juga memberi damai sejahtera dan sukacita itu, sebagaimana yang kami rasakan. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Ini doa, syafaat dan doa syukur kami bawa kondisi Indonesia di akhir tahun dengan berbagai kegiatannya. Tolong Tuhan lindungi, beri kesadaran setiap kami juga masyarakat untuk tetap menjaga protokol, dan berkati pemerintah, aparat yang ada untuk mengkondisikan secara baik kondisi negeri ini di akhir tahun. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada malam hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saatnya kita menyatakan syukur kepada Allah. Firman Tuhan menyatakan dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23 menyatakan,
tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Nya. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Umat Tuhan, mari berdiri, mari bersyukur atas berkat Tuhan ini. Kita berdoa. Ya Allah Maha Kuasa, inilah kami dan segala ciptaan-Mu. Kami membawa puji-pujian bagi-Mu dan memasyurkan nama Tuhan. Pengalaman hidup dalam pemeliharaan Tuhan ingin kami ceritakan dan saksikan tentang keagungan kasih-Mu, ya Allah. Di penghujung waktu di akhir tahun ini, biarlah kami tidak melupakan kebaikan-Mu, sebab di tiap waktu dan keadaan Engkau telah menyertai dan memelihara kami. Pertolongan dan perlindungan-Mu, ya Bapa, menjaga segala alam semesta ini. Engkau sangat peduli dan sedia terlibat dalam tiap kehidupan kami dan sesama ciptaan Tuhan. Dalam kasih-Mu Bapa sumber berkat, terimalah kesungguhan kami untuk mengucap syukur. Berkat-Mu besar dan melimpah dalam hidup kami. Kini seterusnya, biarlah kami setiap menghitung berkat Tuhan dan buatlah kami rajin berbuat baik. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara, beberapa saat lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Saya mengajak saudara untuk berdiri sebagai sikap kita untuk siap mengakhiri tahun 2020 dan menyambut tahun anugerah, tahun baru 2021 di dalam penyertaan Tuhan.
Para jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.